Attention please, stand up please. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray, begin. Finish. Let's say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan hari ini? Ini oke. Sehat semua ya? Sehat. Tadi pagi makan semua? Ya. Jadi alhamdulillah semuanya sehat. Jadi bisa mengikuti pelajaran untuk hari ini. Itu ya, mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita bisa berlangsung dengan lancar dan ilmu yang diberikan memberikan manfaat untuk anak-anak semua. Ya, masih semangat? Masih karena masih pagi masih semangat ya? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Maka kita harus fokus, yes. Kita mulai pelajaran ya. Jadi kita mengulang kembali materi-materi yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Ya, apakah anak-anak ibu masih ingat atau tidak? Nah, terhadap materi-materi yang sudah ibu sampaikan. Nah, jangan nanti kita lanjut materi baru ternyata materi yang lama belum mengerti atau tidak ingat lagi kan. Jadi kita ulang dulu materi-materi sebelumnya. Coba, ada yang masih ingat materi yang kita bahas minggu kemarin? Semua tunjuk tangan ini, kalau ditanya pasti semua tunjuk tangan. Coba ibu mau siapa ya? Si Salwa, silakan. Minggu kemarin Bu tentang fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Iya, bagus ya. Jadi itu adalah mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi minggu kemarin kita berhitung gitu kan. Coba masih ada nggak yang ingat apa itu rumus fungsi permintaan penawaran? Rumus fungsi permintaan dan penawaran adalah P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang P1 per Q2 dikurang P1. Ya, jadi untuk perhitungan itu ibu harapkan kalian itu harus rajin-rajin bahas soal gitu ya terkait materi fungsi permintaan supaya supaya lebih ingat dan supaya tidak lupa bagaimana cara untuk mencari fungsi permintaan dan juga penawaran. Apa KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini, sekaligus nanti ibu akan menayangkan materi mengenai keseimbangan pasar. Jadi silakan disimak ya. Iya Bu. Oke, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak ibu semua. Kali ini kita akan membahas mengenai harga keseimbangan dan peran pemerintah dalam menentukan harga pasar. Adapun kompetensi dasar materi kita kali ini 3.4 menganalisis hubungan antara keseimbangan pasar dan struktur pasar. 4.4 menyajikan hasil analisis tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan STEAM dan TPACK dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, coba perhatikan proses terbentuknya harga keseimbangan. Kita lihat di situ
permintaan dan juga penawaran. Permintaan barang yang dilakukan oleh pembeli dan penawaran barang yang dilakukan oleh penjual akan senantiasa mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Namun, baik pembeli maupun penjual akan selalu melakukan tawar-menawar di dalam pasar sehingga akan membentuk yang namanya harga keseimbangan. Oke, sudah? Kamu sudah menyaksikan videonya? Jadi, di video itu sudah dipaparkan gitu ya mengenai apa itu harga keseimbangan dan juga apa saja intervensi itu ya atau kebijakan dari pemerintah terhadap harga keseimbangan pasar. Ibu mau tanya sama si Rajainal, Mas. Gitu. Dalam video tadi dikatakan bahwa pada saat harga keseimbangan jumlah permintaan dan penawaran sama. Bagus sekali ya. Dalam video tadi dikatakan bahwa harga keseimbangan itu adalah ketika jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama pada tingkat harga tertentu. Satu lagi ibu mau tanya si Togu, Mas Togu. Silakan Togu. Jadi tadi ada intervensi pemerintah dalam keseimbangan pasar. Jadi tadi ada di situ penetapan harga maksimum dan minimumnya, Bu, sama ada subsidi dan pajaknya. Iya, bagus sekali ya. Nah, jadi ada intervensi pemerintah di situ kata si Togu ya. Ada di situ pemberian subsidi, ada pemberian pajak, penetapan harga maksimum. Nah, terkait apa yang dikatakan si Togu tadi, jadi di sini ibu mau memberikan tugas untuk kalian ya, seperti yang sudah dibagikan dalam LKPD. Di situ ada tugas mengenai artikel bahwa Bapak Jokowi itu di artikel coba kamu lihat Bapak Jokowi berusaha katanya untuk menjaga keseimbangan pasar, ya kan? Kenapa sih? Kenapa ya Pak Jokowi ini kira-kira berusaha untuk menjaga keseimbangan pasar kan itu kan? Nah, kira-kira apa manfaatnya misalnya untuk apakah itu perekonomian kita atau mungkin nanti untuk inflasi ya. Jadi untuk menjawab itu semua, ibu mau kita bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok, nanti ibu bagi menjadi 4 kelompok. Bisa ya? Bisa. Ya. Ibu bacakan nama-namanya. Silakan untuk membentuk kelompok. Ya, untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 yang pertama itu ada si ketuanya kita Rajainal ya. Rajainal, anggotanya ada siapa ya? Si Husnul Rotimah, Mutiara Aurora, Devani, Feriansa dan Ivan Al-Bukhari. Lihat lembar LKPD-nya, sudah dilihat masing-masing lembar LKPD? Iya. Silakan masing-masing kelompok baca artikelnya, ya baca artikelnya. Kemudian jawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan di situ ya terkait artikel yang diberikan dalam lembar LKPD. Ya, silakan dijawab. Untuk mencari alternatif jawaban, bisa kamu menggunakan literasi buku atau dari literasi internet juga Bapak. Silakan ya. Bisa. Tapi jangan cari yang aneh. Tidur pendapatan nyari yang nggak sesuai dengan materi tahan. Iya, bisa kita mulai. Siapa yang mau bisa untuk presentasi? Kalau semua waktunya nggak cukup, kan? Kalau semua waktunya nggak cukup. Jadi pilih saja ya. Pilih saja yang untuk presentasi. Ini karena minggu kemarin itu kelompok 2 nggak jadi ya presentasi ya. Jadi nggak apa-apa ya. Hari ini kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 presentasi ke depan. Setuju ya? Silakan kelompok 2 presentasi ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, hasil diskusi kami mengenai keseimbangan pasar lewat studi kasus yang diberikan oleh Ibu. Pertama, studi kasusnya akan dibacakan oleh saudara saya Muhammad
Menurut media Bisnis.com Jakarta, alih-alih hanya menjaga harga bahan pokok lebih murah, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk menjaga harga keseimbangan pasar. A. Menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. B. Memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan. C. Membantu penjual menentukan penawaran. Pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar. 1. Intervensi pemerintah secara langsung atau penetapan harga minimum. Harga minimum atau harga dasar merupakan batas seberapa rendah harga dapat dikenakan pada suatu produk melalui kesepakatan bersama atau ketentuan pemerintah. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Dalam artikel disebutkan bahwa Presiden Jokowi berusaha untuk menjaga keseimbangan pasar. Artinya dengan adanya pengendalian harga oleh pemerintah bisa mencegah terjadinya inflasi. Inflasi itu sendiri merupakan kenaikan harga yang berlangsung secara umum dan terjadi terus-menerus atau berlangsung lama. Ada teman-teman sekalian yang ingin memberikan pertanyaan atau saran, kami persilakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, coba dijelaskan kembali intervensi pemerintah dalam penetapan harga eceran tertinggi. Dari kelompok 1 saya ingin menambahkan pada untuk pertanyaan yang nomor 3. Dalam pengendalian inflasi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara pengendalian harga oleh pemerintah. Itu yang dapat saya tambahkan. Untuk jawaban dari pertanyaan nomor 5, intervensi pemerintah dalam harga eceran tinggi atau HET itu bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET ini dilakukan pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi atau di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Kalau sudah cukup jelas, dirasa bisa ditutup. Silakan. Sekian presentasi kami mengenai hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, siapa yang buat kesimpulan? Silakan. Ini sudah paham ini kayaknya. Coba Ibu minta si Wandi karena dia tadi ngasih saran atau masukan kepada kelompok 2. Silakan Wandi. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah harga keseimbangan adalah ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan dan permintaan. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih Wandi. Ya, silakan duduk. Jadi harga keseimbangan itu adalah harga yang terbentuk ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Ibu ada bagikan lembar evaluasi ya. Ada bagian lembar evaluasi. Silakan kamu kerjakan, ada 5 soal di situ. Ibu mau tahu apakah kamu memang betul-betul sudah paham terhadap materi ini atau belum. Silakan jawab yang 5 soal. 5 soal saja, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi yang Ibu berikan. Tunggu 10 menit, selesai kerjakan antar ke depan. Bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Yang sudah selesai, silakan dari ke depan. Ini yang depan. Silakan disusun kembali bangkunya, itu kan. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai elastisitas permintaan, sekaligus nanti mengenai materi struktur pasar, ya. Jadi kembali diingatkan, silakan kamu baca bukumu di asrama supaya nanti minggu depan pembelajaran kita itu berlangsung dengan lancar. Kita akhiri materi pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ketua kelas silakan di. After we finish our lesson 3, let's pray together. Bismillah.
Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Finish. Let's say greeting to our teacher.